Semua orang mengira dia pecundang, tapi dia berhasil mengalahkan penjahat Rusia dengan keterampilan berbicaranya dalam bahasa Rusia, yang mengejutkan semua orang. Alia adalah gadis yang paling dicari di sekolah karena parasnya yang cantik dan karena dia berdarah campuran Rusia dari pihak ayahnya. Dia adalah seorang jenius yang serba bisa dengan nilai yang sangat baik dalam pelajaran maupun olahraga. Dan mulai tahun ini, dia juga akan menjadi bendahara Dewan Siswa. Semua orang memberi jalan untuknya saat dia berjalan. Ketika seorang senior menghalangi jalannya dan memperkenalkan dirinya sebagai Ando, dia mengklaim bahwa dia mendengar banyak tentang Alia dari kakaknya dan mengajaknya berkencan. Tapi Alia yang berhati dingin langsung menolaknya. Di depan semua orang, Ando bersikeras dan meminta nomor teleponnya di paling tidak. Tapi Alia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tertarik sama sekali pada wajah mod perselisihannya yang menyedihkan, benar-benar menghancurkan kepercayaan diri pria itu. Dia juga menyuruhnya untuk mengeluarkan rantai karena itu melanggar peraturan sekolah sebelum pergi. Sementara semua siswa terkejut bahwa dia baru saja menghancurkan pria paling populer di sekolah, Alia tidak peduli tentang semua itu. Meskipun saat dia memasuki kelasnya dan duduk di samping teman Ki yang sedang tidur di mejanya, dia menendang kursi, membangunkannya saat dia melotot padanya, bertanya apakah pantatnya yang menyedihkan itu. Menonton anime sepanjang malam lagi, dia mengatakan padanya bahwa anime adalah bentuk seni para dewa, dan dia tidak boleh tidak menghormatinya karena telah membantu beberapa pria lolos dari kesepian, dan mengatakan padanya bahwa dia bertengkar Twitter dengan saksama tentang apakah loli legal atau tidak. Dia tidak mengerti gonggongannya dan berpaling. Tetapi ketika dia mulai menguap, dia akhirnya mengatakan sesuatu dalam bahasa Rusia, yang membuatnya malu. Dia mengaku tidak ada apa-apa, lalu Ki mulai mencari buku kimianya, menyadari bahwa dia lupa membawanya, alias setuju untuk berbagi bukunya, jadi dia merapikan meja mereka, dan kelas pun dimulai. Di tengah-tengah, dia mulai tidur lagi sementara gurunya mengajukan pertanyaan, jadi Alia menusuknya dengan pena, membuatnya melompat kesakitan. Guru bertanya apakah dia tahu jawabannya, dan dia dipaksa berdiri bahkan tanpa tahu apa pertanyaannya. Dia melihat ke arah Alia yang menunjuk ke arah kata tembaga, dan dia langsung mengatakannya, tapi itu jawaban yang salah. Setelah itu Alia berdiri dan memberitahu mereka jawaban yang benar. Mereka duduk dan Kius bertanya mengapa dia mengolok-oloknya, tetapi dia mengklaim bahwa dia harus menyadari bahwa orang bisa berbohong. Dia berteriak padanya karena menjadi teman yang buruk. Tapi dia membalas dengan sesuatu dalam bahasa Rusia, yang menurutnya berarti bodoh, namun Kius tidak puas. Dan dia mengulang kalimat itu dalam benaknya hanya untuk menyadari bahwa dia memanggilnya imut karena dia tidak tahu bahwa dia bisa mengerti sedikit bahasa Rusia. Ketika dia masih kecil, ada seorang gadis Rusia yang pindah ke lingkungannya, jadi dia berakhir mulai memahami kalimat-kalimat darinya. Tanpa sepengetahuan Alia, Kius pada dasarnya dapat memahami semua yang dikatakannya, tetapi tahu bahwa jika dia menegurnya, dia akan mati karena malu. Beberapa saat kemudian kelas menghampiri dan Ki segera mengeluarkan ponselnya. Alia mengatakan kepadanya bahwa itu tidak diperbolehkan, tetapi Ki mengklaim bahwa itu darurat karena dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah di Genshin. Dia melihatnya sebelum berteriak kegirangan karena dia mendapatkan Dewi Bulan. Setelah itu Alia meraih ponselnya dan melihatnya untuk menemukan seorang wanita berambut perak dalam permainan. Dia menyerahkannya kembali padanya sambil dia tergila-gila pada sang dewi seperti orang aneh. Alia tampak terluka saat dia bergumam dalam bahasa Rusia bahwa bahkan dia memiliki rambut perak. Tetapi ketika Ki bertanya apa yang dia katakan, dia mengklaim bahwa dia memanggilnya gamer yang sangat rajin. Dia mengatakan bahwa dia salah karena dia hanya memainkan karakter yang bisa dimainkan secara gratis, tidak seperti gamer yang sangat rajin yang menggunakan karakter bayar untuk menang untuk memainkan game. Alia hanya mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati sendirian jika dia tetap menyendiri seperti ini sebelum pindah. Selama istirahat makan siang, Ki duduk bersama teman-temannya di sebuah meja. Si botak menjijikan tanpa wanita jalang itu bernama Maru, sedangkan si pirang bernama Kiyo. Maru terus mengoceh tentang bagaimana dia tidak pernah mencium seorang gadis dan mungkin akan mati sendirian. Ketika tiba-tiba mereka melihat Alia dan kelompok gadis-gadisnya di kantin saat mereka mencoba mencari tempat duduk. Kiyo mengagumi kecantikan para saudari Rusia itu. Sementara Maru bergosip tentang bagaimana ia mendengar Masya sedang berkencan dengan seseorang karena ia terus menolak pria manapun yang mengajaknya kencan. Kius memberitahu Maru bahwa dia tidak akan punya kesempatan bahkan jika dia adalah orang terakhir yang tersisa. Sementara Baldi menyuruhnya diam dan menuduhnya sangat menyebalkan hanya karena Alia berbicara kepadanya. Menoleh ke arahnya, lalu memberitahu Maru bahwa dia sering membentaknya dengan marah. Tetapi Maru adalah orang yang tidak bermoral yang akan membiarkan gadis-gadis menginjaknya, jadi dia tidak keberatan dimarahi secara verbal. Dia mengklaim bahwa jika dia punya kesempatan, dia akan memilih Suho, karena dia tampaknya yang paling mudah didekati. Tetapi Kiyo menyadarkannya pada kenyataan, dengan mengatakan bahwa Suho masih di luar jangkauannya, dan telah menolak lebih banyak pria daripada Alia, atau Masya. Ki berbalik dan melihat Alia dan Suho berjalan ke arah mereka ketika matanya bertemu dengan Suho yang tersenyum padanya dan bertanya apakah dia bisa duduk di sini. Dia setuju dan Suho segera mengambil tempat duduk di sebelahnya.
Sementara Alia duduk di seberang meja sambil terlihat sedikit kesal dan kecewa, Suho mulai berbicara dengan Kyu tentang pilihan ramen mereka yang serupa dan bagaimana mereka berdua berpikir bahwa ramen itu harus dibuat lebih pedas. Sementara Alia melihat telur dadarnya dan mulai marah. Dia bertanya pada Kyu apakah dia dan Suho saling kenal dan Suho menjawab bahwa mereka sudah saling kenal sejak kecil karena mereka bersekolah di prasekolah bersama dan telah berteman sejak saat itu. Kyu bertanya pada Su, apakah dia berteman dengan Alia? Tetapi dia mengaku belum. Tetapi semoga saja mereka akan segera berteman. Sementara Alia menunduk dan mengaku tidak keberatan. Tak lama kemudian kedua pengendara roda 3 itu menjauh dari meja, sementara Maru memberitahu Kyu untuk mendapatkan dop dengan keduanya dan pergi. Menjauh dari meja, sementara Maru memberitahu Kyusei untuk mendapatkan dop dengan keduanya dan pergi. Su langsung beralih ke Kyusei, membuat Alia kesal saat ia mulai bertanya kepada Kyusei apakah ia ingin bergabung dengan Dewan karena ia telah menawarinya sebuah posisi. Kyusei menolak dengan mengatakan bahwa ia tidak tertarik sama sekali. Tetapi Su tetap bersikeras mengatakan bahwa ia akan cocok dengan dirinya dan Alia. Terlebih lagi, ia juga memiliki pengalaman menjadi wakil presiden saat SMP. Hal ini mengejutkan Alia, namun Ki mengklaim bahwa saat itu, ia adalah wakil presiden sementara Suho dia adalah presiden. Tetapi itu hanya karena setiap presiden harus memiliki pasangan dengan mereka yang bisa menjadi wakil presiden. Sub menoleh ke arah Alia dan mengatakan kepadanya bahwa terlepas dari penampilannya, dia masih tahu caranya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi Alia nampak kesal sambil meminum kolanya, sambil berkata dalam bahasa Rusia bahwa dia sudah mengetahuinya dan tidak butuh pantatnya yang jelek untuk memberitahunya. Setelah makan siang selesai, Suho berpamitan, meninggalkan Alia dan Kyus berdua dan Alia langsung bertanya apakah mereka dekat. Kyus menjawab bahwa mereka adalah teman baik dan bertanya mengapa Alia terlihat begitu terkejut. Dia mengaku tidak pernah menyangka ada gadis yang mau berteman dengan wibu, tetapi dia menunjuknya dengan jarinya, dan mengaku bahwa dia adalah seorang gadis dan temannya. Alia terkejut dan mengaku bahwa dia memang temannya sebelum pergi, mengaku bahwa dia lupa sesuatu di kantor. Malam harinya, Kyus akhirnya bermimpi tentang masa kecilnya dan gadis Rusia yang selalu menemaninya bermain setiap hari saat gadis itu mengajarinya cara berbicara sedikit dalam bahasa Rusia. Gadis itu tidak bisa bahasa Jepang, jadi Kyus akhirnya memaksakan diri untuk belajar bahasa Rusia. Hanya untuk berbicara dengannya, dia terbangun dari mimpinya dengan wajah sedih karena dia menyadari bahwa saat ini dia bahkan tidak ingat namanya. Setelah itu dia tidak tidur, malah memutuskan untuk pergi berangkat ke sekolah, di mana ia akhirnya membersihkan semua yang ada di kelasnya. Saat Alia tiba, kelasnya sudah terang benderang karena Ki mengatakan kepadanya bahwa ia bangun pagi-pagi dan tidak ada kegiatan apapun. Dia berjalan ke mejanya dan Ki memperhatikan bahwa ada noda di kaus kakinya. Alia menjelaskan bahwa saat berjalan, sebuah truk melindas genangan air dan memercikannya, tetapi dia memiliki kaus kaki ekstra sehingga tidak masalah. Setelah itu dia melihat ke arah Kyus dan bertanya apakah dia benar-benar tidak ingin bergabung dengan Dewan Siswa. Kyus menjawab sambil mendesak bahwa dia memang tidak tertarik dengan Dewan. Dia tampak sedikit kecewa, tetapi kemudian dia menarik Alia mengeluarkan kaus kakinya dan melihat Kyus langsung mengalihkan pandangannya. Alia memutuskan untuk menggodanya sedikit dan menyuruhnya membawa kaus kaki cadangan dari lokernya. Kyus mengalihkan pandangannya dan mengambil kaus kaki itu dari loker, tetapi Alia menyuruhnya untuk memakaikannya di kakinya. Hyujas terkejut mendengarnya, tetapi Alia mengklaim bahwa itu pasti hadiah untuk orang menyebalkan sepertinya, dan Hyujas menyadari bahwa itu memang hadiah, ketika tiba-tiba Alia berbicara pelan dalam bahasa Rusia tentang bagaimana itu juga merupakan hadiah untuknya. Sungguh kisah yang jahat, Yesus Kristus. Hyujas mulai menganalisis perilakunya dan berpikir apakah dia seorang perfeksionis yang menggunakan bahasa Rusia dengannya untuk merasa sedikit bebas atau hanya semacam eksibisionis. Bagaimanapun, dia berlutut dan meraih kakinya, mengejutkan Alia yang tidak menyangka dia akan melakukannya. Dia mulai menggeliat menjauh, tetapi dia memegang kakinya erat-erat dan mulai meluncur di kaus kaki itu perlahan-lahan. Saat menariknya ke atas, dia tidak sengaja menyentuh paha ayamnya, yang membuatnya mendapat tendangan cepat di wajah, membuatnya pingsan. Sementara Alia Rossi bangkit dan bergegas pergi. Kemudian pada hari itu, ia mengirim pesan singkat ke forum League of Legends-nya tentang bagaimana ia mungkin menyukai kakinya. Ketika dia melihat bahwa Alia masih tampak sedikit marah, dia berjalan keluar, dan dia segera mengikutinya sambil meminta maaf atas tindakannya. Dia berbalik dan mengatakan kepadanya bahwa itu sebenarnya salahnya saat dia menendangnya dan mencoba menyentuh lehernya dan bertanya apakah dia terluka. Dia segera mundur karena malu, mengklaim bahwa dia tidak perlu meminta maaf karena dia menunjukkan kepadanya sekilas tentang Neverland yang dijanjikan. Alia tiba-tiba menyadari apa yang sedang dibicarakannya, sementara Ki bertanya-tanya mengapa dia begitu bodoh. Bahkan setelah itu dia membungkuk dan berterima kasih padanya atas pemandangan spektakuler, yang membuatnya mendapat pukulan di wajah oleh Ronda Rousey, menjatuhkannya. Dia mulai melarikan diri sambil memanggilnya orang aneh dalam bahasa Rusia, tetapi dia mengejarnya, mengikutinya sementara dia menyuruhnya pergi.
Setelah beberapa saat, dia menyusulnya dan menawarkan minuman cola kesukaannya sebagai persembahan perdamaian. Alia menyesapnya dan bertanya dalam bahasa Rusia apakah dia ingin menyesapnya. Dia akhirnya mengalah dan berpura-pura tidak mengerti apa yang dikatakannya. Sementara Alia tersenyum dan mengklaim dalam bahasa Rusia bahwa dia dapat mengungkapkan perasaannya dalam bahasa Rusia yang tidak akan pernah dimengertinya. Sementara Kyus berdiri di sana berpikir bahwa dia sangat memahami bahasa Rusia, tetapi memutuskan untuk merahasiakannya untuk saat ini untuk melihat apa perasaannya yang sebenarnya. Suatu hari berlalu ketika suatu sore, Yuki menelepon Kyu dan meminta bantuannya untuk membersihkan ruang dewan. Kyu dengan enggan setuju karena dia pemalas dan tidak terbiasa berolahraga. Tetapi dia tetap menemuinya, dan mereka mulai mengobrol ketika tiba-tiba Alia muncul dari balik beberapa kotak. Tampak sedikit kesal melihat kedekatan antara Yuki dan Kyu. Dia menyadari bahwa Yuki pasti mengatur semua ini untuk mengacaukannya, karena dia tahu Alia menyukainya. Mereka mulai membersihkan semuanya dan Yuki terus mengobrol dengannya. Sementara Alia tampaknya semakin kesal dan memberitahu Kyus untuk lebih memperhatikan pekerjaan. Yuki menyadari bahwa ini adalah waktu yang tepat, jadi dia minta izin dan pergi. Ketika tiba-tiba Kyuse mendengar Alia bergumam dalam bahasa Rusia bahwa dia juga ingin perhatian. Dia terus menyuruhnya untuk mendekatinya dalam bahasa Rusia, dengan sombong berpikir bahwa dia benar-benar melemparkan dirinya ke arahnya sementara dia tidak tahu. Sementara Kyuse bertanya-tanya seperti apa House. Pikirannya berbicara dengan sangat terbuka. Untungnya baginya, pekerjaan yang tersisa diselesaikan dengan cukup cepat dan dia hendak pergi ketika tiba-tiba pintu terbuka dan seorang senior yang tinggi memasuki ruangan. Terkejut melihat semuanya sudah begitu bersih, Yuki mengatakan kepadanya bahwa Kyu telah membantu mereka. Jadi dia berterima kasih kepada Kyu dan memperkenalkan dirinya sebagai Ken, ketua OSIS. Dia memberitahu Kyu bahwa dia telah mendengar banyak hal tentang dirinya dari Alia dan Yuki. Tetapi Kyus mulai merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi. Ken menghentikannya, mengklaim bahwa dia membantu mereka sepulang sekolah sehingga dia akan mentraktirnya makan malam-malam ini. Kyus dengan sopan menolak tawaran itu, dengan alasan bahwa ia hanya membantu beberapa teman. Namun sebelum ia bisa pergi, Yuki menyela pembicaraan dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus menerima hadiah itu karena dia harus memasak sendiri di rumah. Ken akhirnya membuat keputusan untuk mereka, dan juga mengundang Yuki dan Alia untuk bergabung. Mereka untuk makan malam. Malam harinya mereka semua pergi ke restoran dan duduk. Sementara Ken kembali berterima kasih kepada Kyus karena telah membantu mereka dengan pekerjaan dewan. Yuki mengatakan kepadanya bahwa Kyus cukup baik dalam pekerjaan fisik karena ia menyelesaikannya dengan cukup cepat. Selain itu, ia juga seorang negosiator ulung. Ken segera menyadari bakatnya dan menawarinya posisi di dewan siswa. Ki kembali menolak dengan sopan, mengklaim bahwa ia sudah selesai dengan pekerjaan OSIS selamanya, karena ia tidak begitu menikmatinya selama sekolah menengah. Ken setuju bahwa itu memang banyak pekerjaan, tapi memberitahunya bahwa hal itu juga memiliki manfaat tersendiri. Dia memberitahu Kyuse bahwa menjadi anggota dewan siswa berarti dia memiliki rekomendasi otomatis untuk bergabung dengan perguruan tinggi terbaik di negara ini. Tetapi bahkan setelah ini Kyuse tidak menunjukkan minat karena dia hanya ingin menonton anime dan menikmati hidup. Sayangnya baginya, Yuki tidak mau berhenti menungganginya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka dapat berlari. Untuk ketua dewan berikutnya sekali lagi seperti yang mereka lakukan di sekolah menengah, Kyuse menolak kali ini dengan lebih tegas. Sementara Ken mengatakan kepadanya bahwa Yuki akan mengalami kesulitan persaingan karena Alia juga akan mencalonkan diri sebagai ketua dewan. Kyuse tidak tahu tentang hal itu, dan dia menatapnya untuk konfirmasi. Alia mengatakan kepadanya bahwa dia memang akan mencalonkan diri melawan Yuki tahun depan selama pemilihan. Tetapi sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, makanan mereka tiba. Selama pemilihan, tetapi sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, makanan mereka tiba. Setelah makan malam mereka semua berpisah saat Ken menuju ke arah lain bersama Yuki, meninggalkan Kyu untuk menjatuhkan Alia kembali ke rumah. Dalam perjalanan kembali, Kyus bertanya kepada Alia apakah dia benar-benar akan mencalonkan diri melawan Yuki. Tetapi dia tampaknya tidak terlalu bersemangat untuk membicarakannya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan melakukannya. Kyus mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke rumah, hanya untuk menemukan Yuki tergeletak di sofa, membaca novel romantis. Ternyata Yuki sebenarnya adalah saudara kandungnya. Tetapi karena dia ingin menjadi pendampingnya, dia berpura-pura menjadi kekasihnya untuk membuat Alia cemburu dan lebih menginginkannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membutuhkan bantuannya dan kembali untuk tidur. Keesokan paginya, dia dibangunkan oleh saudara perempuannya yang menyebalkan sekali lagi yang melompat ke atas tempat tidurnya dan menyuruhnya bangun meskipun hari itu hari Minggu. Bocah menyebalkan ini kemudian menyeret Ki Kemal untuk sarapan enak, tetapi dia mulai memaksanya untuk menonton film bersamanya. Dia menolak dan mereka pergi ke mall terdekat. Toko pakaian di mana dia melihat perilaku Yuki berubah dan dia bertanya ada apa dengan itu. Yuki mengatakan kepadanya bahwa dia melihat Alia membuntuti mereka jadi dia akan berhenti berperilaku seperti dia. Adiknya, dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Yuki akhirnya bergerak ke arah Alia dan menyapanya dengan hangat. Alia menjadi sangat malu, tetapi berpura-pura
Dia hanya datang ke sini untuk berbelanja beberapa pakaian dan mereka bertemu secara kebetulan. Kakak nakal itu bertanya kepada Alia apakah dia sudah makan siang karena mereka baru saja pergi ke restoran dan mengajak Alia untuk bergabung dengan mereka. Dia kemudian bertanya apakah Alia suka makanan pedas. Tapi Alia yang malang hanya makan kari yang agak pedas dan mengaku bahwa dia baik-baik saja dengan rempah-rempah. Yuki mengatakan kepadanya bahwa mereka akan sebuah restoran ramen yang menyajikan makanan pedas dan mengundangnya untuk bergabung. Kyu memutuskan untuk berterus terang dan memberitahu Alia bahwa ramennya bukan sekadar pedas biasa. Faktanya, restoran ini membuat ramen yang sangat pedas hingga membuat siapapun bisa memuntahkan lava dari pantatnya. Alia merasa bahwa Kyu mencoba menjauhkannya agar bisa berduaan dengan Yuki, jadi dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Minggu, mereka berangkat menuju tempat ramen, yang membuat Alia ketakutan setengah mati, karena ia belum pernah melihat restoran yang berpenampilan sekejam itu sebelumnya. Kyu memberitahu Alia bahwa dia melakukan kesalahan, tetapi Alia bertekad dan masuk bersama mereka. Tak lama kemudian, mereka masing-masing memesan semangkuk ramen, sementara Alia memperhatikan bahwa Yuki mengenakan pakaian yang agak kekanak-kanakan hari ini. Yuki memutuskan untuk memanfaatkan hal ini, dan memberitahu Alia bahwa pagi ini dia tidur dengan Kiwon sehingga dia memutuskan untuk meminjam salah satu bajunya untuk hari ini. Kiwon akhirnya menyemburkan air yang sedang diminumnya sementara Alia menatapnya dengan muram. Dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa dia baru saja melompat ke tempat tidurnya saat dia sedang tidur, tetapi Alia tidak mempercayainya sedetik pun. Untungnya, mangkuk ramen tiba tepat pada waktunya, yang membuat Alia benar-benar terkejut karena dia belum pernah melihat sesuatu yang semerah dan sepanas mangkuk ini. Yuki dan Kyu tampak baik-baik saja dengan itu karena Yuki memberitahu mereka semua untuk makanlah sebelum mie menjadi lembek. Alia memutuskan bahwa dia tidak bisa tertinggal, jadi dia segera mengeluarkan sumpit dan mendinginkan mie sedikit sebelum menelannya. Seketika rasa pedasnya terasa, tapi dia berpura-pura tidak tahu sama sekali. Baiklah, Kyu dan Yuki juga mulai makan dan tidak terlalu suka pedas karena mereka sudah terbiasa. Tapi Kyu akhirnya mendengar Alia bergumam dalam bahasa Rusia tentang betapa pedasnya. Dan dia khawatir jadi dia meminta Yuki untuk tidak memakannya, karena mereka bisa mendapatkan sesuatu yang lain untuknya. Yuki khawatir jadi dia meminta Yuki untuk tidak memakannya, karena mereka bisa mendapatkan sesuatu yang lain untuknya. Alia mengatakan kepadanya bahwa dia sangat menyukai makanan panas, sementara Kyu benar-benar dapat melihatnya menangis dan meminta bantuan dalam bahasa Rusia. Sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, Yuki bertanya kepada Alia tentang apa pendapatnya tentang hidangan ini, dan saat Alia bilang dia suka, Yuki malah mempermainkannya dan memberinya saus pedas untuk ditambahkan ke ramennya agar rasanya semakin pedas. Kyu menyuruh Alia untuk tidak melakukannya, tapi dia tidak akan kalah dalam pertarungan ini jadi dia menaruh saus pedas kecil jumlah saus dalam minyak dan mencobanya sekali lagi. Kali ini dia akhirnya berteriak keras, tidak dapat mengendalikan dirinya dan berlari keluar dari restoran. Kyu mengikutinya dan menemukannya sendirian di taman dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Alia menjawab bahwa dia baik-baik saja, tetapi Kyu bertanya apakah dia ingin es krim dan dia langsung setuju. Dia memberinya 3 sendok es krim, yang lebih disukainya daripada ramen yang mengerikan. Namun saat dia sedang makan, Kyu kembali bertanya mengapa dia ingin menjadi ketua dewan. Hal ini membuat suasana hatinya cepat memburuk saat dia mengatakan kepadanya bahwa dia hanya ingin mencoba. Dia bertanya apakah dia punya pasangan, tapi dia menjawab tidak, dengan alasan dia tidak butuh pasangan dan bisa melakukan semuanya sendiri. Dia bilang bahwa hal itu tidak berjalan seperti itu karena dia membutuhkan seseorang untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersamanya. Dia menjawab bahwa dia akan menemukan orang secara acak dan menuliskan nama mereka di daftar dan itu seharusnya baik-baik saja. Namun dalam hati, dia bergumam dalam bahasa Rusia bahwa dia ingin Kyu menjadi pasangannya. Dia menghabiskan es krimnya dan bertanya kepada Kyu apakah dia punya rencana, karena dia ingin dia untuk membantunya berbelanja beberapa pakaian. Kyu setuju untuk membantunya, mengklaim bahwa mereka adalah teman, yang sedikit mengejutkannya, karena dia bertanya-tanya apakah dia merasa kasihan padanya karena dia berpikir dia tidak punya kesempatan melawan Yuki. Dia dengan marah berjalan ke ruang ganti, bertekad untuk mengejutkannya dengan selera busananya, tetapi menjadi takut berpikir bagaimana jika dia tidak bereaksi sama sekali. Dia masih keluar dari ruangan, dan yang mengejutkannya, saat Kyu melihatnya, dia langsung memujinya dengan mengatakan bahwa gaun itu membuatnya terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Biasanya begitu, hal ini membuatnya tercengang saat dia menutup tirai dan mulai panik. Sementara di sisi lain, bahkan Kyu mulai merasa malu dengan kalimat memalukan yang baru saja dia ucapkan. Alia memutuskan untuk meneruskannya jadi dia mulai mengganti gaunnya satu persatu memberikan peragaan busana lengkap kepada Kyu yang memuji setiap gaun padanya, yang membuatnya merasa lebih baik. Dia akhirnya memutuskan untuk mencoba sesuatu yang sedikit lebih terbuka dan membuka tirai untuk berpose, hanya untuk melihat bahwa Yuki juga telah tiba. Dia diam-diam mundur dan menutup tirai sebelum merasa malu dan ingin merangkak ke dalam lubang. Malam harinya mereka kembali bersama di kereta, tetapi Alia masih terlalu lelah untuk berbicara. Akhirnya Yuki dan Ki
Stasiun pun tiba jadi mereka mengucapkan selamat tinggal dan turun dari kereta. Alia mulai mengumpat dirinya sendiri karena mengenakan sesuatu yang sangat minim seperti sekarang Ki akan mengira dia seorang jalang ketika tiba-tiba dia menyadari bahwa mereka berdua turun di stasiun yang sama. Saat dia memutuskan apakah akan memata-matai mereka atau tidak. Jika Anda menyukai video ini, tolong subscribe.